Banyak orang heran, kenapa ada yang hidup di desa tapi bisa berkecukupan bahkan kaya, sementara ada juga yang tinggal di kota dengan fasilitas lengkap tapi tetap pusing soal uang. Ini bukan soal alamat rumah, bukan soal desa atau kota, tapi soal cara seseorang memperlakukan uang dan peluang. Desa sering dianggap jauh dari pusat bisnis, padahal desa punya aset nyata yang sering diremehkan: tanah, komoditas, tenaga produktif, dan biaya hidup yang lebih rendah. Kalau cara pandangnya benar, desa justru bisa jadi tempat yang sangat kuat untuk membangun kekayaan. Coba jujur, apa alasan paling sering dipakai orang untuk merasa sulit sukses di desa? Akses terbatas, modal kecil, jaringan sedikit, atau merasa desa kurang modern? Masalahnya, alasan itu sering dipakai sebagai pembenaran untuk berhenti mencoba. Bukan berarti tantangan itu tidak nyata, tapi tantangan bukan penentu hasil akhir. Yang sering jadi penentu adalah apakah kamu melihat keterbatasan sebagai alasan menyerah atau sebagai peta untuk mencari cara yang lebih cerdas. Kita mulai dari prinsip yang paling penting, uang itu alat, bukan tujuan. Banyak orang bekerja keras, lalu begitu uang datang, fokusnya langsung habis untuk konsumsi, jajan, rokok, gaya hidup, dan kebutuhan kecil yang sebenarnya bisa ditunda. Pola ini membuat uang selalu terasa kurang karena tidak pernah diberi kesempatan untuk tumbuh. Orang yang maju bukan yang selalu punya penghasilan besar, tetapi yang tahu cara mengubah uang kecil menjadi aset yang menghasilkan. Bayangkan kamu pegang 100.000. Kalau pola pikirnya konsumtif, uang itu cepat hilang tanpa bekas, selesai dalam beberapa jam. Tapi kalau pola pikirnya produktif, uang itu bisa jadi benih. Misalnya beli bibit sayur cepat panen, pakan lele skala kecil, bahan baku gorengan untuk dijual, atau alat sederhana yang mempercepat kerja. Pertanyaan kuncinya simple, uangmu dipakai untuk bertahan hari ini atau dipakai untuk mencetak uang baru minggu depan? Di desa, keunggulannya ada pada efisiensi. 100.000 di kota bisa habis untuk 1 kali makan dan transport, sedangkan di desa bisa jadi modal putaran pertama. Karena itu, orang yang serius ingin naik kelas harus mulai membangun kebiasaan. Setiap uang masuk wajib punya fungsi, kebutuhan, cadangan, lalu pengembangan. Kalau semuanya ditumpahkan ke konsumsi, kamu sedang membocorkan wadahmu sendiri. Sebanyak apapun uang masuk, tetap habis. Ada fakta yang sering luput, banyak orang kaya di Indonesia tidak memulai dari kota besar. Mereka tumbuh dari tempat yang sederhana, lalu menang karena cara berpikir dan cara mengelola peluang. Mereka terbiasa bertanya, bagaimana uang ini bisa bekerja, bukan hanya apa yang bisa dibeli. Kebiasaan bertanya seperti itu terdengar sepele, tapi itu yang membentuk keputusan harian, keputusan kecil yang kalau dikumpulkan jadi hasil besar. Jadi sebelum bicara strategi usaha, sebelum bicara modal, kita kunci dulu fondasinya. Desa bukan penghalang, desa itu lahan subur kalau kamu melihat uang sebagai benih dan peluang sebagai sesuatu yang bisa diciptakan. Mulai dari sekarang, setiap kali uang ada di tanganmu, latih pola pikir baru, sisihkan untuk membangun sesuatu yang menghasilkan, meski kecil. Karena yang mengubah hidup bukan satu keputusan besar, melainkan keputusan kecil yang konsisten. Sekarang kita masuk ke perbedaan yang paling terasa antara orang yang maju dan yang stagnan. Orang maju memandang uang sebagai benih, orang stagnan memandang uang sebagai hadiah untuk langsung dihabiskan. Di desa, benih itu bisa berupa bibit, pakan, alat kerja, atau stok barang kecil yang cepat berputar. Kalau kamu membiasakan diri menanam benih ini setiap kali ada pemasukan, kamu sedang membangun kebiasaan yang membuat uang punya arah, bukan sekadar lewat. Mindset pertama yang perlu dipasang kuat, tahan keinginan yang tidak mendesak. Banyak orang kalah bukan karena tidak bisa cari uang, tapi karena tidak bisa menahan dorongan belanja. Begitu ada hasil panen atau upah, langsung balas dendam beli ini itu, lalu beberapa minggu kemudian kembali sesak. Disiplin bukan berarti pelit, disiplin berarti menunda satu kesenangan agar bisa membeli kebebasan yang lebih besar. Latih pertanyaan, sederhana setiap kali kamu memegang uang. Kalau uang ini saya putar, jadi apa dalam 3-6 bulan? Pertanyaan ini mengubah cara otak memproses uang. Kamu tidak lagi melihat uang sebagai akhir, tapi sebagai awal. Bahkan nominal kecil pun jadi terasa punya tenaga.
Dari kebiasaan bertanya ini, kamu mulai menemukan pola, mana pengeluaran yang benar-benar perlu, mana yang hanya kebiasaan. Mindset kedua, jangan selamanya menukar waktu dengan uang. Kerja keras penting, tapi kalau hasilnya berhenti saat kamu berhenti bekerja, maka penghasilanmu rapuh. Targetmu adalah membangun sistem kecil yang tetap menghasilkan meski kamu tidak selalu turun tangan. Di desa, sistem bisa berupa pola tanam bergilir, produksi rutin mingguan, pelanggan tetap, atau kerja sama distribusi sederhana. Contoh mudah, kalau kamu beternak ayam, jangan berhenti dijual saat besar. Mulai pikirkan pola pasokan. Siapa pembeli rutin, bagaimana jadwal panen, bagaimana pakan bisa ditekan biayanya, apakah bisa kerjasama dengan tetangga untuk suplai. Sistem itu bukan hal besar yang rumit, sistem itu urutan kerja yang rapi sehingga pendapatan lebih stabil dan tidak bergantung pada kondisi harian. Mindset ketiga, jangan takut kata investasi. Banyak orang desa mengira investasi itu harus saham, aplikasi, atau modal besar. Padahal investasi paling dekat adalah alat yang mempercepat kerja dan menghasilkan jasa. Mesin giling, alat semprot, freezer kecil, gerobak, timbangan digital, itu semua contoh investasi nyata. Hitungnya sederhana, kalau alat itu dipakai berulang dan dibayar pasar, maka ia jadi mesin uang. Mulai dari titik yang realistis, bukan dari mimpi yang terlalu jauh. Kamu tidak perlu menunggu modal besar untuk memulai, kamu perlu memulai agar modal besar punya alasan untuk datang. Fokus pada satu putaran dulu, uang kecil, untung kecil, tapi berulang. Dari situ baru naik level, perbesar skala, rapikan pencatatan, perluas pasar. Ini cara desa mengalahkan kota, pelan tapi konsisten, biaya rendah tapi produktif. Sekarang kita bicara soal aset produktif. Ini senjata utama orang desa. Di kota orang berburu aset mahal, properti, saham, bisnis besar, tapi di desa asetnya lebih dekat dan lebih nyata, tanah, ternak, tanaman, alat kerja, bahkan jaringan gotong royong. Masalahnya, banyak orang justru melepas aset produktif demi kebutuhan sesaat, lalu kehilangan mesin penghasilannya. Tanah warisan sering dianggap uang tunai yang bisa dicairkan kapan saja. Padahal tanah adalah alat produksi, bukan sekadar benda diam. Satu bidang kecil bisa diolah jadi banyak fungsi. Tanaman cepat panen untuk cash flow, tanaman bernilai tinggi untuk margin, dan sebagian bisa untuk percobaan komoditas baru. Kalau tanah dijual untuk konsumsi, kamu menukar kebebasan masa depan dengan kenyamanan singkat. Kita ambil gambaran seperti cerita Budi, petani muda yang tidak melihat sawahnya hanya untuk satu jenis hasil. Dia membagi fungsi lahannya, sebagian untuk sayur cepat panen agar ada uang mingguan, sebagian untuk komoditas yang lebih tinggi nilainya. Dari cash flow yang cepat, dia punya napas untuk menunggu panen yang lebih besar. Inilah cara berpikir yang membedakan, bukan lahan luas dulu, tapi strategi dulu. Cash flow adalah napas usaha. Banyak orang desa punya aset tapi mati gaya karena uang masuknya lama. Maka kuncinya gabungkan yang cepat dan yang besar. Yang cepat menjaga roda tetap berputar, yang besar membangun loncatan. Kombinasi ini bisa diterapkan di banyak bidang, tani, ternak, produksi makanan, sampai jasa. Kalau kamu hanya mengandalkan panen tahunan, kamu mudah goyah saat harga turun atau cuaca buruk. Lalu bagaimana kalau kamu tidak punya lahan? Fokus ke aset produktif lain, keahlian, dan alat. Misalnya, kamu bisa jadi penghubung distribusi, jadi pengepul kecil, jadi pemasok rutin, atau jadi penyedia jasa alat. Banyak orang lupa, yang kaya itu tidak selalu yang produksi paling banyak, tapi yang menguasai aliran barang, informasi, dan pelanggan. Di desa, celah ini sering terbuka karena banyak orang fokus di produksi, bukan di sistem penjualan. Sekarang masuk ke jebakan yang paling sering menjatuhkan, gaya hidup. Motor baru, HP baru, pesta, renovasi yang tidak ditopang arus kas, ini bukan salah, tapi berbahaya kalau dilakukan sebelum mesin uangnya kuat. Banyak orang terlihat naik kelas sesaat, tapi setelah itu cicilan dan biaya perawatan menggerus pendapatan. Kekayaan yang sehat itu terlihat dari stabilnya arus kas, bukan dari cepatnya belanja besar. Kalau kamu ingin aman, buat aturan sederhana, setiap pemasukan harus dipisah.
Misalnya 50% untuk kebutuhan hidup, 30% untuk pengembangan usaha atau investasi alat, 20% untuk dana darurat. Angkanya bisa kamu sesuaikan, tapi prinsipnya jangan ditawar, selalu ada porsi untuk tumbuh. Tanpa pemisahan, uangmu akan selalu dicampur, lalu habis tanpa kamu sadar kemana keluarnya. Sekarang kita masuk ke bagian mental yang sering paling menentukan, rasa minder. Banyak orang gagal bukan karena tidak ada peluang, tapi karena merasa desa itu tertinggal, jauh dari pasar, kalah modern. Padahal era internet membuat jarak tidak lagi jadi penghalang utama. Yang jadi penghalang adalah keberanian untuk tampil, belajar, dan menjual nilai dari produk desa dengan cara yang tepat. Produk desa sering punya keunggulan yang dicari orang kota, alami, unik, punya cerita, dan terasa otentik. Kerajinan bambu, rotan, anyaman, kopi lokal, rempah, madu, keripik, sampai bibit tanaman, semuanya bisa punya pasar lebih luas kalau kamu kemas dengan benar. Banyak orang desa punya barang bagus, tapi kalah di kemasan, foto, nama produk, dan konsistensi pengiriman. Ini bukan masalah bakat, ini masalah sistem. Mindset berikutnya, berhenti menunggu peluang datang, mulailah menciptakan peluang. Peluang itu bukan benda yang jatuh dari langit, peluang itu hasil dari 3 hal, informasi, tindakan, dan jaringan. Kamu cari informasi lewat internet, kamu uji lewat tindakan kecil, lalu kamu kuatkan lewat jaringan, pelanggan, tetangga, komunitas, koperasi, dan relasi pasar. Tanpa tindakan, informasi hanya jadi tontonan. Sekarang bicara soal kolaborasi, desa punya keunggulan sosial yang jarang dimiliki kota, kebersamaan. Kalau kamu berjalan sendirian, modal dan tenaga cepat habis. Kalau kamu jalan bareng, skala bisa naik lebih cepat. Patungan kandang, pembelian pakan grosir, berbagi kendaraan pengiriman, atau bergantian menjaga lapak, itu semua contoh kolaborasi yang membuat biaya turun dan pendapatan naik. Koperasi dan kelompok tani sering ada, tapi sering kurang dimaksimalkan. Masalahnya bukan wadahnya, tapi pengelolaannya. Kalau dikelola serius, koperasi bisa jadi pintu akses alat, modal bergulir, pembelian bahan baku murah, dan penjualan kolektif dengan harga lebih baik. Kalau kamu melihatnya hanya sebagai formalitas, kamu melewatkan mesin ekonomi yang seharusnya bisa mempercepat pertumbuhan. Lalu, bagaimana dengan jaringan keluar desa? Mulai dari yang paling dekat, pasar kecamatan, warung, pedagang keliling, reseller kecil, lalu naik ke marketplace. Jaringan bukan harus kenal orang penting, jaringan itu daftar orang yang rutin bertransaksi denganmu. Tugasmu membangun kepercayaan, kualitas stabil, harga masuk akal, dan pengiriman tepat. Di titik itu, orang akan memasarkan produkmu tanpa diminta. Kuncinya, jangan cari bukti dulu baru percaya diri. Banyak orang menunggu percaya diri untuk mulai, padahal percaya diri muncul setelah ada hasil kecil yang berulang. Mulai dari produk sederhana, targetkan penjualan pertama, lalu ulangi, perbaiki, rapikan sistem. Desa tidak kekurangan potensi, desa sering kekurangan eksekusi yang rapi dan konsisten. Kalau kamu mau jadi pembeda, jadilah orang yang rapi di hal-hal dasar. Sekarang kita masuk ke pola pikir jangka panjang. Ini titik yang membedakan cukup dengan benar-benar kaya. Banyak orang terjebak pada siklus panen hari ini, habis hari ini. Saat uang besar datang, pengeluaran ikut membesar, belanja, pesta, barang baru, lalu kembali pas-pasan sampai pemasukan berikutnya. Siklus ini terlihat wajar karena banyak yang melakukannya, tapi dampaknya mengunci kamu di level yang sama bertahun-tahun. Orang yang berpikir jangka panjang tidak anti menikmati hasil, tapi mereka punya urutan. Mesin uang dulu, baru gaya hidup. Mereka membangun aset yang berbuah berulang, seperti kebun, ternak berkembang biak, alat jasa, atau distribusi rutin. Mereka paham kalau semua hasil panen dimakan, tidak ada bibit untuk musim berikutnya. Menunda sebagian hasil adalah harga untuk mendapatkan panen yang lebih stabil. Bayangkan analogi bibit mangga. Kalau bibitnya kamu habiskan untuk kepuasan sekarang, besok kamu mulai lagi dari nol. Tapi kalau kamu rawat, kamu punya pohon yang berbuah berkali-kali. Kekayaan bekerja dengan pola yang sama. Kamu tidak butuh ide ajaib. Kamu butuh kesabaran dan keputusan yang mendukung pertumbuhan. Banyak orang tahu ini, tapi kalah saat berhadapan dengan godaan belanja cepat.
Ada contoh ibu yang mulai dari modal arisan lalu memilih membeli kambing, bukan belanja. Tahun pertama terlihat biasa saja, tahun kedua mulai terasa, tahun kelima hasilnya signifikan karena ternak berkembang biak. Ini pelajaran penting, pertumbuhan sering tidak terlihat di awal, tapi meledak setelah melewati titik tertentu. Kalau kamu berhenti di tengah karena merasa lambat, kamu memotong proses sebelum panennya muncul. Mindset berikutnya, berani ambil risiko yang terukur. Banyak orang takut gagal, akhirnya tidak pernah mencoba. Padahal pasar berubah, harga komoditas naik turun, dan yang bertahan adalah yang mau menyesuaikan. Risiko terukur artinya kamu menguji skala kecil dulu, bukan menaruh semua harapan di satu taruhan. Misalnya punya lahan 1/4 hektar, coba sebagian kecil untuk komoditas baru sambil tetap menjaga sumber utama. Cerita pemuda yang beralih dari karet ke serai wangi menunjukkan satu hal, dia tidak sekadar ikut arus, dia mencari celah pasar. Dia belajar, cari pembeli, uji tanam, lalu konsisten. Awalnya dicibir itu biasa karena orang menilai dari kebiasaan lama. Tapi pasar tidak peduli omongan, pasar hanya peduli nilai dan pasokan. Ketika hasilnya terbukti, barulah orang lain ikut. Jadi kalau kamu ingin melompat, jangan tunggu semuanya aman. Yang kamu butuhkan adalah rencana kecil yang bisa diuji, angka yang bisa dihitung, dan batas kerugian yang jelas. Risiko tanpa perhitungan adalah nekat, tapi risiko yang dihitung adalah investasi pengalaman. Desa memberi ruang untuk eksperimen lebih murah dibanding kota, biaya lebih rendah, dan peluang komoditas lebih luas. Gunakan itu sebagai keunggulan, bukan alasan takut. Sekarang kita bicara tentang kebiasaan yang membentuk kekayaan, pencatatan, dan kontrol. Banyak orang merasa penghasilannya kecil, padahal masalahnya bukan selalu kecil, tapi bocor. Kebocoran tidak terasa karena bentuknya receh, rokok, jajan, pulsa, nongkrong, cicilan kecil, biaya yang dianggap sepele. Kalau dikumpulkan, kebocoran ini bisa setara modal usaha yang kamu cari-cari selama ini. Mulai dari hal paling sederhana, catat semua pemasukan dan pengeluaran. Tidak perlu aplikasi canggih, buku kecil pun cukup. Tujuannya bukan bikin kamu stres, tujuannya bikin kamu sadar. Setelah sadar, kamu bisa memutuskan. Tanpa data, kamu hanya menebak-nebak dan biasanya tebakannya salah. Orang yang kaya itu dekat dengan angka karena angka membuat keputusan jadi objektif. Lalu buat pos wajib, kebutuhan, darurat, pengembangan. Dana darurat penting supaya kamu tidak menjual aset saat ada masalah. Banyak orang menjual tanah, ternak, atau alat karena terdesak, lalu setelah itu makin sulit bangkit. Dana darurat adalah tameng yang melindungi aset produktifmu. Kalau kamu tidak punya tameng, setiap krisis kecil akan memaksa kamu mundur beberapa langkah. Setelah itu, fokus ke investasi yang paling cepat meningkatkan kapasitas. Ini bukan soal gaya, ini soal produktivitas. Alat yang mempercepat kerja, menurunkan biaya, atau membuka jasa baru biasanya lebih masuk akal daripada membeli barang konsumsi. Mesin giling, alat press, vacuum sealer, alat potong, timbangan, bahkan motor untuk distribusi bisa jadi investasi kalau dipakai untuk menghasilkan, bukan hanya dipakai untuk gengsi. Kebiasaan lain yang penting, bangun pelanggan tetap. Usaha kecil sering mati bukan karena produknya jelek, tapi karena penjualan tidak stabil. Di desa, kamu bisa membuat stabilitas lewat langganan mingguan, kerja sama warung, catering, pengepul, atau reseller. Stabilitas membuat kamu bisa merencanakan pembelian bahan, mengatur produksi, dan menabung untuk upgrade. Tanpa stabilitas, kamu hidup dari kejar-kejaran proyek. Jangan lupa skill juga aset. Banyak orang fokus cari modal uang, tapi lupa modal keterampilan. Belajar cara kemas produk, cara foto, cara tulis deskripsi, cara negosiasi, cara hitung margin, cara cari supplier, itu semua meningkatkan nilai usahamu tanpa harus menambah biaya besar. Sekarang ilmu ada di internet, YouTube, komunitas, webinar gratis. Yang membedakan adalah siapa yang belajar lalu praktik. Jadi rumusnya jelas, rapikan uangmu, lindungi asetmu, tambah produktivitasmu, dan kuatkan pasar. 4 ini kalau dilakukan konsisten akan mengubah arah hidup. Banyak orang ingin hasil besar cepat tapi mengabaikan fondasi kecil.
Padahal fondasi itulah yang membuat hasil besar bisa bertahan. Kalau kamu ingin stabil, kamu harus membangun kebiasaan yang stabil dulu, bukan hanya semangat sesaat. Sekarang kita rangkum inti dari semuanya. Kaya di desa bukan mitos, tapi hasil dari pola pikir dan sistem yang benar. Desa punya keunggulan nyata, biaya hidup lebih rendah, aset produktif lebih dekat, peluang komoditas luas, dan kekuatan sosial untuk kolaborasi. Yang sering hilang adalah cara pandang. Banyak orang memandang desa sebagai keterbatasan, padahal desa bisa jadi landasan kuat untuk bertumbuh kalau kamu mengelola uang sebagai benih. Kamu sudah melihat 5 pilar utama yang perlu ditanamkan. Uang itu alat, bukan tujuan. Uang harus ditanam, bukan dihabiskan. Bangun sistem agar penghasilan tidak rapuh, berani investasi sederhana, dan disiplin mengelola arus kas. Ditambah pola pikir jangka panjang, risiko terukur, jaringan, dan kebiasaan belajar. Ini bukan teori langit, ini logika yang bisa diuji lewat keputusan kecil harian. Sekarang saya mau kamu lakukan latihan yang sangat praktis. Cek dompet atau rekeningmu hari ini. Tanyakan satu pertanyaan yang mengubah arah, uang ini mau saya habiskan atau saya tanam agar tumbuh? Lalu buat tindakan kecil, sisihkan sebagian untuk pengembangan. Sekecil apapun, banyak orang gagal karena menunggu nominal besar, padahal yang dibutuhkan adalah kebiasaan, bukan nominal. Kebiasaan membuat nominal membesar. Kalau kamu masih sering kehabisan uang, jangan langsung menyimpulkan kamu kurang rezeki. Periksa dulu kebocoran dan urutan keputusanmu. Apakah kamu mendahulukan konsumsi sebelum mesin uang kuat? Apakah kamu menunda pencatatan karena terasa merepotkan? Apakah kamu menolak belajar hal baru karena merasa bukan anak sekolah lagi? Setiap jawaban itu menunjukkan titik yang harus kamu perbaiki, bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk mengubah sistemmu. Mulai dari satu jalur yang paling masuk akal untukmu. Kalau kamu punya lahan, rancang kombinasi cash flow cepat dan komoditas bernilai. Kalau kamu tidak punya lahan, fokus ke jasa alat, distribusi, atau produk olahan yang bisa dijual rutin. Kalau kamu punya akses internet, gunakan untuk memperluas pasar dan mencari pembeli, bukan hanya untuk hiburan. Pilih satu, jalankan 30 hari dengan disiplin, catat hasilnya, lalu naikkan levelnya. Ingat, kekayaan yang kokoh tidak lahir dari langkah nekat, tapi dari langkah yang konsisten. Kamu menanam, merawat, memperbaiki, lalu panen. Kadang lambat di awal, tapi cepat setelah sistemnya terbentuk. Kalau kamu bertahan melewati fase awal, kamu akan melihat perubahan yang nyata. Uang lebih terarah, penghasilan lebih stabil, dan keputusan lebih tenang. Itu tanda kamu sedang bergerak dari kerja keras menuju kerja cerdas. Kalau narasi ini menyadarkan kamu bahwa desa bukan penghalang, tulis di komentar satu hal yang mau kamu ubah mulai minggu ini, kebiasaan belanja, pencatatan, atau rencana investasi kecil. Klik like supaya pesan ini menjangkau lebih banyak orang yang butuh arah finansial, dan subscribe ke Financial Media, karena di video berikutnya kita akan masuk ke langkah-langkah praktis membangun penghasilan dari aset sederhana di sekitar kita dengan strategi yang bisa langsung kamu jalankan.